Salam hormat buat rekan-rekan mahasiswa sekalian dan rekan-rekan dosen. Pada kesempatan sosialisasi kali ini, saya mencoba berbagi tentang penjelasan skema kegiatan Kampus Merdeka Belajar untuk skema proyek kemanusiaan. Proyek ini dinamakan Augmented Humanity. Dari arti katanya sendiri, augmented itu sebenarnya membuat menjadi lebih baik, atau kita boleh bilang mengupgrade sesuatu. Nah, untuk itu sebagai desainer, ketika kita mendesain, kita juga bisa mengupgrade ya desain kita dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita miliki. Oleh karena itu, program ini dinamakan Augmented Humanity. Program ini sendiri adalah sebenarnya kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga sosial maupun lembaga swasta untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa agar memiliki integritas, kepedulian, dan keprimaan, atau biasa yang kita kenal dengan integrity, care, dan excellence. Untuk itu, teman-teman yang ikut dalam program ini diharapkan bisa menawarkan solusi dari bidang studinya masing-masing untuk membantu masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Adapun tujuan dan maksud dari program ini adalah buat teman-teman turut bersumbangsi secara nyata untuk isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan ilmu kita, yaitu ilmu seni dan desain. Yang kedua adalah membantu masyarakat menciptakan sebuah lingkungan binaan yang berkelanjutan dengan desain yang baik, ya, dengan kesesuaian ilmu seni dan desain. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menjadi manusia yang berdampak, ya, menghasilkan produk-produk ataupun riset yang bermanfaat untuk mengatasi kebencanaan, dan kita juga mempropagandakan kegiatan kemanusiaan. Oleh karena itu, Alan Cooper, seorang software designer, itu berkata, kalau kita mau software kita disukai oleh orang lain, maka kita harus mendesain itu seperti seseorang yang disukai. Seperti apa sih orang yang biasanya disukai? Ya, orang yang disukai biasanya katanya memiliki sifat respectful, dihormati, generous, baik, dan helpful, suka menolong. Nah, oleh karena itu, produk-produk desain yang biasanya kita desain juga seharusnya seperti ini, ya. Jika kita membuat desain dengan dasar respectful, generous, dan helpful, maka tentu saja tampilan-tampilan visual dari produk kita, tampilan-tampilan visual dari ruang kita, dan tampilan-tampilan bentuk arsitektur yang kita ciptakan itu akan disukai dari banyak orang. Itulah mengapa program proyek kemanusiaan ini bukan sekedar proyek sosial, tapi juga untuk meningkatkan skill desain kita menjadi desain yang respectful, generous, dan helpful. Untuk itu, buat teman-teman yang mau join dalam program ini, itu minimal teman-teman ada di semester 5, ya, dan mendapat rekomendasi dalam program studi, dan nantinya akan dikonversi sebesar 20 SKS. Jadi bagi teman-teman yang di prodi arsitektur, interior, komunikasi visual, seni rupa murni, psikologi, teknik sipil, teknik elektro, dan teknik industri, silahkan berkolaborasi, terbuka untuk program Augmented Humanity ini. Program-program yang direncanakan itu sudah dikomunikasikan dengan mitra, ya, agar sesuai dengan pembelajaran dari program studinya masing-masing. Untuk itu, ini adalah contoh dari konversi mata kuliah program studi sarjana arsitektur kalau mau join dalam skema kegiatan proyek kemanusiaan. Ini adalah konversi dari program studi sarjana desain interior. Untuk program studi lainnya, silakan nanti disesuaikan dengan
program studinya masing-masing. Untuk tahun 2022 ini, kita sungguh beruntung sekali berjodoh dengan mitra yang bernama Yayasan Buddha Suci Indonesia, yang kalau di Bandung sendiri kantornya terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, gedung ini sendiri diresmikan langsung oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Kebetulan saya juga sempat hadir dalam acara peresmiannya. Nah, Yayasan Suci Indonesia ini sebenarnya pusatnya terletak di Jakarta, di kawasan Pantai Indah Kapuk atau orang sebut PIK, ya. Itu sudah di Indonesia sendiri sudah bukan hanya sekedar yayasan sosial, tapi sudah memiliki sekolah, dan yang terakhir adalah rumah sakit, ya. Dan di gedung yang sama itu juga terdapat stasiun televisi ITV, kalau teman-teman pernah lihat channelnya, ya. Itu ada di Jakarta semua. Nah, dengan kapasitas Buddha Suci Indonesia ini, kita punya beberapa proyek yang akan digarap bersama untuk teman-teman yang join dalam program ini. Nah, Yayasan Buddha Suci Indonesia itu sendiri sebenarnya Yayasan Buddha Suci sendiri, bukan di Indonesia ya, bukan hanya di Indonesia, itu sebenarnya sudah ada di berbagai belahan dunia, yang saat ini ada di 96 negara termasuk Indonesia. Ya, termasuk Indonesia. Jadi sudah ada di Amerika, sudah ada di Eropa, Asia, ya, Afrika. Jadi hampir semua benua sudah ada. Bahkan di Afrika sendiri sekarang juga sudah mulai banyak, ya. Jadi ini adalah negara-negara di mana ada yayasan Buddha Sucinya. Oleh karena itu ada beberapa misi yang dilakukan dalam proyek kemanusiaan bersama Buddha Suci ini. Yang pertama adalah misi amal, yang kedua adalah misi kesehatan, misi pendidikan, misi budaya humanis, dan misi pelestarian lingkungan. Nah, ini mungkin nantinya akan ada beberapa yang di-highlight gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman di arsitektur itu ada bedah rumah, nah itu mungkin adanya di misi amal, ya. Lalu mungkin teman-teman yang di komunikasi visual itu bisa bergabung di misi budaya humanis, ya, di mana menangani media cetak, ya, karena mereka juga punya beberapa. Atau teman-teman yang menyukai misi pelestarian lingkungan juga bisa bergabung. Ini adalah contohnya, jadi sangat aktif yayasan ini untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Bahkan mereka memiliki kegiatan-kegiatan dan depo, gitu ya, berbasis pendidikan untuk pelestarian lingkungan. Ini hasilnya kalau di pusatnya sendiri di Taiwan itu sudah berhasil membuat selimut. Jadi ini dijadikan benang lalu dijadikan selimut untuk korban-korban bencana. Jadi selimut yang diberikan di korban bencana itu adalah hasil dari daur ulang botol plastik bekas. Nah, ini untuk misi pelestarian lingkungannya. Sedangkan untuk misi amal itu ini jembatan di Cianjur, di daerah Cianjur yang tadinya jembatan warga itu sangat berbahaya dan sulit gitu ya. Kalau sekarang sudah dibangun itu bahkan motor bisa lewat, sehingga warga yang membawa hasil pertanian, yang membawa kendaraan itu sudah bisa lewat. Lalu ini adalah banjir bandang di Garut, kita juga sudah menurunkan bantuan, ini untuk misi amal. Lalu kadang-kadang kita juga membuat posko tanggap darurat gitu ya. Jika ada bencana-bencana yang tiba-tiba terjadi, maka biasanya yayasan ini akan bergerak, dan kita juga diperbolehkan untuk ikut serta dalam posko-posko seperti ini yang biasanya kita bekerja sama dengan militer, ya, karena biasanya untuk bencana itu pasti ada militer yang bekerja sama dengan militer untuk operasional. Ini untuk misi budaya humanis, ya, Yayasan Suci ini punya majalah, punya website,
punya sosmed, dan punya stasiun TV yang biasanya untuk meliput kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ya. Untuk itu teman-teman yang berbasis desain juga sangat diperlukan untuk bersumbangsi, ya, dan bisa menjadi pembelajaran tersendiri dalam skema proyek kemanusiaan. Oke, sekian mungkin penjelasan untuk skema proyek kemanusiaan. Akhirnya saya ucapkan humanity centered design, ya. Jadi kita mau membangun yang namanya humanity centered design, itu represent the ultimate challenge for designers to help people improve their life. Jadi salam kemanusiaan, sampai jumpa.